Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan atas karunia dan hidayah telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, serta kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari tanpa ada halangan suatu yang berarti. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan ridhonya dalam setiap langkah-langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mari kita senantiasa sanjungkan, haturkan, dan kita senantiasa tunaikan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau dan bisa bersama umat-umat beliau yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah penilaian dalam ibadah. Nah, tentu saja ketika kita melakukan suatu ibadah atau suatu amalan, pasti akan ada nilainya, pasti ada cara penilaiannya. Nah, terkait penilaian ibadah ini ada dua acuan yang digunakan. Pertama, penilaian tentang keabsahan ibadah. Menilai sah dan tidaknya ibadah bisa dilakukan manusia dengan melihat sebab-sebab lahiriah. Sebab-sebab lahiriah yang kami maksud adalah memenuhi syarat, rukun, wajib, dan tidak ada pembatalnya. Kita bisa menilai bahwa ibadah yang kita kerjakan ini sah selama kita bisa memastikan bahwa itu telah memenuhi syarat, rukun, dan wajibnya, dan kita tidak melakukan pembatalnya. Sebagaimana kita bisa menilai keabsahan amal pribadi kita, maka kita juga bisa menilai keabsahan amal orang lain selama kita mengetahui sebab-sebab lahir sahnya amal yang dikerjakan orang tersebut. Yang kedua, penilaian diterima atau tidaknya ibadah itu. Untuk yang hal kedua ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini rahasia Allah, makhluk tidak tahu. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah berharap dan berdoa agar Allah menerima amal kita. Nabi Ibrahim alaihissalam selepas membangun ulang Ka'bah bersama Ismail alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha pengetahui. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Nah, teman-teman, terkait dua acuan penilaian ini, maka ada kaidah yang penting untuk kita catat, yaitu semua amal yang tidak sah pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sebaliknya, amal yang sah itu tidak bisa dipastikan diterima ataukah tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut amal yang batal dengan Allah tidak menerimanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, La yaqulullahi sholatan bi khairi tuhur. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim 224. Nah, jadi kalau kita mengerjakan suatu amal, namun amal tersebut batal, maka Allah tentu tidak akan menerimanya karena sudah batal terlebih dahulu. Kemudian sholat tidak tumak ninah, maka sholatnya pun juga tidak sah karena tumak ninah ini termasuk dalam rukun dalam sholat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu beliau ada di dalam masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, Irji'u fasalli fa innaka lama tusalli. Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, Demi yang mengutusmu Muhammad yang membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, makanya ajarilah aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah serta tumak ninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan berikdalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah serta tumak ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumak ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumak ninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari 793 dan hadis riwayat Muslim 397. Yang dinilai Nabi SAW bukan diterima dan tidaknya sholat orang ini, tetapi yang dinilai Nabi SAW adalah keabsahan sholat orang ini.
Nabi SAW menyebut sholat orang ini tidak sah karena ada rukun yang kurang. Itulah rukun tumakninah. Sehingga di situ Nabi SAW menekankan berulang-ulang. Nah teman-teman, pertanyaan sekarang adalah, apa itu tumakninah dalam sholat? Tumakninah adalah tenang sejenak setelah sempurna anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Tumakninah ketika rukuk berarti tenang sejenak setelah rukuk sempurna. Tumakninah ketika sujud berarti tenang sejenak setelah sujud sempurna, dan seterusnya. Tumakninah dalam setiap gerakan rukun sholat merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Jika tidak tumakninah, maka tentu saja sholatnya menjadi tidak sah, karena tumakninah hukumnya wajib. Maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tumakninah. Bermakmum di belakang orang yang sholatnya cepat dan tidak tumakninah bisa menyebabkan sholat kita batal, dan kita sendiri wajib untuk mengulanginya lagi. Nah, jadi seperti teman-teman ya, dapat kita pahami bahwa tumakninah ini termasuk dalam salah satu rukun sholat. Jadi ketika kita sedang sholat, maka nikmatilah sholat kita. Kemudian dengan melaksanakan gerakan-gerakan sholat sebagaimana ajaran diajarkan oleh Rasulullah SAW, serta dengan tumakninah. Lantas pertanyaannya, ketika Ramadan seperti ini, banyak masjid-masjid yang menggunakan gerakan tarawih ekspres atau tarawih dengan kecepatan ekspres. Nah, dalam berbagai tayangan-tayangan di media sosial pun kita juga bisa mengetahui bahwa gerakan tersebut mungkin bisa kita nilai tidak tumakninah. Kan tetapi mungkin imam memiliki pandangan atau sudut pandang sendiri atau pemahaman yang sendiri. Jadi misal kita gerakan sholat kita lebih cepat, mungkin bacaan kita yang lebih dicepatkan lagi, sehingga kita masih punya waktu beberapa saat untuk melakukan tumakninah. Baik teman-teman, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Semoga dalam bulan suci Ramadan ini kita dapat memperbaiki perilaku kita dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah meridhai dan menerima segala amal kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.